Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Luar biasa. Puji Tuhan, selamat memasuki bulan yang ketiga di 2023 ini. Mari alami terus pimpinan, penyertaan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus atas hidup kita setiap hari. Amin. Ya, dia ada untuk kita, dia ada bersama dengan kita. Dan biarlah kita tetap teguh di dalam Kristus sampai dia datang kembali menjemput kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sore hari ini firman Tuhan berjudul Hidup yang Teruji. Ya, ada sebuah quote yang disampaikan oleh Sokrates. Dia berkata bahwa kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai. Kehidupan yang bernilai adalah kehidupan yang teruji. Dia juga berkata bahwa kehidupan yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Dengan kata lain, setiap orang harus menjalani kehidupan yang teruji. Teruji kejujurannya, teruji integritasnya. Teruji tidak hanya kemampuan dan keahliannya, tapi bagaimana cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. Ya. Tahun 2018 ada seorang pebisnis dan motivator yang mendirikan sebuah sekolah gratis di sebuah kota. Sekolah gratis ini ditujukan untuk anak-anak yatim piatu yang dalam keadaan kurang mampu. Dan karena karyanya yang luar biasa ini ya, sebuah acara TV yang terkenal memberikan penghargaan pada tahun 2018 kepada beliau. Ya. Tapi setelah itu beberapa waktu kemudian terbongkarlah sebuah kasus yang dilakukan oleh beliau ini, ya. Yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada siswi-siswinya. Dan tindakan asusila ini dilakukan sudah sejak 2009. Jadi dia sudah melakukan kejahatan 2009, tapi 2018 mendapat penghargaan. Ya, hebohlah ini ya kasus ini. Dan singkat ceritanya, hari ini beliau ada mendekam di penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, di satu pihak baik, generous orangnya ya, banyak orang sayang sama dia. Tapi di lain pihak ya, di satu pihak dia membangun masa depan anak-anak, di lain pihak dia menghancurkan masa depan anak-anak. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan juga berkata bahwa sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bukan orang yang dipuji oleh orang yang dapat penghargaan dari manusia, itu yang teruji, tapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa ada Tuhan yang menguji hati manusia. Ada Tuhan yang menguji batin manusia. Untuk apa? Untuk memberi balasan yang setimpal kepada setiap orang. Ya, firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10, kita akan membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Di kitab Ayub juga dikatakan di sana bahwa akulah Tuhan yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, dari ayat ini kita melihat bahwa ada Tuhan yang tidak hanya menolong dan memberkati kita, tapi ada Tuhan yang akan memberi balasan kepada setiap kita. Ya, dengan cara apa? Tuhan menguji hati.
Ya, Tuhan menguji batin kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menguji kita. Tuhan punya cara untuk menguji orang. Ya, Israel dibawa ke padang gurun oleh Tuhan 40 tahun. Dengan maksud apa? Karena Tuhan mau mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan menguji hati. Ya. Pemazmur berkata bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Hari ini, sore ini, kita ada di ruang yang sama. Ya, Tuhan ada di bait-Nya. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah kamu. Ya, Tuhan mengamat-amati engkau dan saya. Kita duduk semua diam, saya berbicara. Tapi Tuhan menerawang jauh sampai ke hati kita masing-masing. Ya, Tuhan menguji orang benar. Tuhan menguji orang fasik. Jadi setiap orang ya akan masuk dalam sesi Tuhan yang namanya ujian ini. Ada yang berkata seperti ini, hidup ini ujian. Kalau mau bebas dari ujian, ada satu tempat yang bebas dari ujian, yaitu di kuburan, katanya. Ujian itu sangat berharga, karena Tuhan menghargai, Tuhan akan membalaskan. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bicara tentang orang benar saja diuji. Ya, kalau kita ingat ya Ayub, bagaimana Tuhan menemukan seorang Ayub. Ya, dia berkata, Tuhan berkata ya, bahwa kepada iblis waktu itu ya, tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, saya tuh merenungkan bicara tentang bahwa Tuhan itu menguji orang benar dan orang fasik. Setiap orang akan mendapat balasan dari Tuhan setimpal. Saya merenungkan bahwa Tuhan itu kan sudah tahu ya, kalau Ayub itu adalah seorang yang demikian saleh, tidak hanya saleh tapi demikian saleh pisan gitu ya. Jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan tiada seorang pun di bumi yang seperti dia. Satu-satunya orang yang ditemukan Tuhan paling saleh, paling jujur, paling takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan pada saat itu, satu-satunya nggak ada tandingannya. Ini saja masih masuk dalam satu kelas yang namanya ujian dari Tuhan. Ya saudara. Jadi ya betapa ujian ini penting ya buat setiap kita ini. Tuhan mau menemukan, Tuhan rindu menemukan kemurnian kasih, kemurnian penyembahan, kemurnian ketaatan kita, cinta kita kepada Tuhan. Klik berikutnya. Abraham, orang yang dapat janji Tuhan, sudah istilahnya udah sepuh pisan ya, sudah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk punya anak, dikasih janji sama Tuhan punya anak, dan dia dengan imannya yang begitu rupa saja, dia berhasil membuktikan janji Tuhan itu terjadi dalam dirinya. Ya, ini kan percaya yang udah pol-polan gitu ya. Si Abraham dan Sarah ini ya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tapi dia menerima janji Tuhan karena percayanya. Sudah percaya yang begitu rupa saja, masih diuji lagi kepercayaannya oleh Tuhan dengan diminta untuk menyerahkan Ishak yang dikasihi, anaknya yang tunggal yang sudah ditunggu 25 tahun, diminta lagi sama Tuhan. Saya merenungkan orang yang sudah mungkin ya paling percayanya masih juga diuji. Jadi Bapak Ibu, betapa ya sebuah kualitas hati Tuhan cari. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu,
bagaimana ya kita membangun hidup yang teruji. Ya. Hidup yang teruji tidak dibangun dalam waktu 1 hari, 1 malam. Ya. Hidup yang teruji tidak terjadi secara instan, tapi perlu waktu. Ya. Hidup yang teruji perlu dibangun sedini mungkin, bahkan sejak dari anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak ya, membesarkan cucu, membesarkan anak, targetnya jangan hanya jadi anak pinter, ya, bisa ini, bisa itu, tapi punya target jadi anak yang teruji, ya, kejujurannya, ya, disiplinnya, kasih cintanya sama Tuhan, ya, itu bisa dibangun sejak dari kecil, ya. Perlu keseriusan, ada harga yang harus dibayar, dan perlu terlatih dengan ujian-ujian kecil. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan ujian-ujian kecil, ya, sampai dengan ujian-ujian yang besar. Ya, mau ibadah, gerimis, ya, atau hujan, ya, nggak ada becak, atau sakit, atau anak rewel, suami rewel, dan seterusnya. Ujian-ujian kecil, ya, itu bisa terjadi saja dalam berbagai hal. Dan kemenangan-kemenangan kecil akan menghantar kita pada kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan sampai pada kemenangan akhir. Ya. Mari kita membangun hidup yang teruji tidak hanya sampai hari ini, tapi sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, apa 3 hal bagaimana kita membangun hidup yang teruji? Yang pertama, fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Mari ucapkan bersama. 2, 3. Fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Untuk membangun hidup yang teruji, kita harus punya fokus yang tepat. Ya. Fokusmu menentukan hidupmu. Fokus kita menentukan hidup kita. Kita harus fokus kepada apa? Fokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa dari mana toh hidup kita ini? Ya, hidup kita dari Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Kita ngalami damai sejahtera, berkat, sukacita karena ada Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Hidup anugerah Tuhan, hidup dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kita hidup oleh karena anugerah dan berkat Tuhan. Dan kita hidup untuk apa? Untuk rencananya Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan, untuk kemauannya Tuhan. Hidup dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita perlu fokus nih dengan Tuhan. Ya, apa maunya Tuhan buat hidup kita? Apa sih kata-katanya Tuhan? Kita bisa tahu maunya Tuhan dari mana? Dari ini firman. Ya. Dan mengapa kita perlu fokus kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah segala-galanya. Ya. Tuhan jadi segala-galanya dalam hidup kita. Saat kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, tidak akan ada sesuatu pun yang akan membuat kita kecewa. Tapi memang pada dasarnya bukan karena kita menjadikan Tuhan segala-galanya baru Tuhan jadi segala-galanya. Tidak. Tuhan adalah segala-galanya. Dia pencipta langit bumi, dia penguasa langit bumi. Dia yang datang ke dunia sebagai Yesus yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Dan tidak ada juru selamat selain dia, saudara. Dan Yesus mati dan bangkit dan dia berkata segala kuasa di bumi, di surga ada padaku. Sudah enggak ada tandingannya lagi. Hanya dia yang bisa kita andalkan. Hanya dia yang kita bisa harapkan. Oleh sebab itu apapun kondisi hidup kita, fokus kita adalah Tuhan dan perkataannya, petunjuknya, arahannya, ajarannya. Itu kita fokus, kita pegang. Ya. Selain itu saudaraku, mengapa kita perlu fokus kepada dia? Karena Tuhan yang uji kita. Ini bicara hidup yang teruji. Tuhan yang uji kita. Ya, dan Tuhan yang akan memberi balasan pada kita. Ya, kalau kita mau diuji oleh seorang dosen kan kita mesti tahu nih dosen ini sukanya apa, biasanya seperti apa. Ya. Dan ya, kita memahami apa hatinya Tuhan, maunya Tuhan. Ya, saudaraku, klik berikutnya. Daud. Ya. Daud. Dia punya fokus, Tuhan jadi fokus. Firman Tuhan jadi fokus buat hidupnya.
Dia berkata, aku telah memilih jalan kebenaran dan telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Jadi Daud menaruh firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan ada di hadapannya. Itu jadi keputusannya, itu jadi fokus hidupnya. Dia berkata, aku telah berpaut pada peringatanmu dan aku akan mengikuti petunjuk-Mu. Ya, firman Tuhan, perintah Tuhan ada di depannya dan dia sendiri berkata, Tuhan adalah gembalaku. Di depan. Kalau Tuhan di depan itu yang jadi fokusnya. Tuhan yang akan mengarahkan hidupnya. Tuhan yang akan menuntun hidupnya. Ya, aku akan mengikuti petunjuk perintah-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Jadi ini dia punya fokus, dia punya komitmen yang begitu kuat kepada Tuhan dan firman-Nya untuk senantiasa berpegang untuk seterusnya dan selamanya. Ini yang dibangun dalam kehidupan seorang Daud, saudaraku. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana dengan kehidupan seorang Daud ini. Ya. Dia punya fokus yang begitu kuat dengan Tuhan. Saat kejadian-kejadian yang menimpa dalam dirinya, saudaraku, apa yang dia fokuskan? Ya, saat berkali-kali Saul berusaha untuk menghabisi dia karena kecemburuan Saul, karena kejengkelan Saul kepada dia, saudaraku. Dan saat Daud di En-Gedi, ya, di mana Saul bersama 3.000 orang mengejar Daud dan Saul masuk ke dalam gua dan dia buang hajat di sana. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud dan orang-orangnya ada di belakang, di balik gua itu. Nah, saudaraku, peristiwa menguji seseorang. Keadaan menguji seseorang. Nah, orang-orangnya Daud berkata bahwa, oh ini loh, ya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ya, orang-orangnya Daud ini berkata pakai nama Tuhan segala ya. Dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ini loh waktunya, Tuhan sudah nyerahin musuh ke tanganmu loh Daud. Ya, ayo bertindaklah apa yang baik menurut kamu. Ya. Udah waktunya. Jadi secara emosi juga ini loh. Sudah dijawab kan, nih orangnya udah di depan mata, tinggal dihabisin. Tapi seorang Daud, dia punya fokus yang baik. Dia fokus kepada Tuhannya. Dia fokus kepada firman Tuhan. Dia berkata bahwa, ya dijauhkan Tuhan kiranya daripada aku melakukan yang demikian kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu yang dia ingat. Jadi secara emosi mungkin juga gemes. Tapi dia punya fokus dan pengendalian diri yang baik. Dia melarang itu orang-orangnya Saul. Ya, untuk mencegah mereka dan melarang mereka bangkit untuk menyerang Saul. Dan waktu ketemu Saul, dia sujud menyembah kepada Saul. Dan dia menunjukkan ujung puncak jubahnya yang dipotong itu ya. Dan Daud berkata bahwa, dapatlah kau ketahui dan kau lihat tanganku bersih daripada kejahatan. Daud membuktikan ya di hadapan Tuhan dan di hadapan Saul yang memburu-buru dia. Nih dapatlah kau ketahui dan kau lihat tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau walaupun engkau mengejar-ngejar aku. Jadi Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang menggemaskan bisa terjadi. Tapi tetap punya fokus yang baik. Tetap punya fokus kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Aku telah memilih jalan menempatkan hukum-Mu ada di hadapanku. Apa yang Tuhan bilang itu yang aku ikuti. Bukan orang lain bilang sekalipun keadaan demikian. Iya.
Yusuf waktu digoda, dia punya concern yang baik, fokus pada Tuhan. Masakan aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Tuhanku? Dia sadar punya fokus yang baik. Saat vonis dokter datang kepada diri kita, pada diri Anda, ya. Dokter berkata demikian, hasil pemeriksaan menyatakan seperti ini. Apakah Anda punya fokus yang baik kepada Tuhan dan firman-Nya? Apa kata Tuhan tentang penyakitmu? Apa kata Tuhan tentang masa depanmu? Ya. Saat kegagalan datang, apa kata firman Tuhan tentang masa depanmu? Iya. Bapak Ibu, fokus membuat kita membangun kehidupan yang teruji melalui tekanan, masalah, tantangan. Kita akan terus berjalan. Ya. Klik berikutnya. Klik berikutnya. Saudaraku, Abraham juga sudah punya anak. Diuji lagi loh ya. Seperti tadi yang saya bilang. Tuhan minta supaya, kembali ke yang tadi ya, sorry. Tuhan minta supaya anaknya dipersembahkan. Di satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang mendasari Abraham pagi-pagi, ya dia berangkat, dia membawa anaknya, bujangnya, keledai, ya, dia bawa kayu. Begitu taatnya seorang Abraham yang baru menikmati beberapa waktu, itu anak yang sudah dinanti 25 tahun. Apa yang membuat dia melewati ini? Ya, karena dia punya fokus yang baik pada Tuhan dan firman-Nya. Seperti waktu dia ngalamin mujizat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tuhan sudah ngasih kok diambil lagi ya. Saya mengutip ayatnya waktu dia ngalamin waktu dia ngalamin mujizat. Imannya tidak menjadi lemah ya. Walaupun tubuhnya menjadi lemah pada saat itu ya menantikan kelahiran anaknya. Itu yang membuat juga seorang Abraham teguh. Begitu ya. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Pokoknya Tuhan sudah ngomong, aku akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya, akan seperti bintang di langit, pasir di laut, itulah banyaknya keturunanku. Itu dipegang kuat, firman itu dipegang kuat. Sehingga waktu Ishak mau disuruh mengorbankan, diambil, ya serahin aja. Ya, dia begitu dengan punya fokus yang baik. Ya Bapak Ibu, jadi ujian Tuhan itu tidak hanya berupa penderitaan begitu ya, masalah, tapi perintah ini juga menjadi ujian. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa Abraham punya fokus yang baik dan dia melangkah pada ketaatan. Klik berikutnya. Ayub, ya. Ayub punya fokus yang baik kepada Tuhan dan firman-Nya. Iblis mempertanyakan motivasi Ayub dalam penyembahannya kepada Tuhan. Dia nyembah engkau karena dia diberkati, ya. Tapi, ya, dengan harta yang habis, ya, apa yang terjadi? Fokusnya kembali pada Tuhan. Sujud nyembah dan dia berkata, Tuhan yang memberi. Dia sadar, hartaku tuh dari mana? Fokusnya ke Tuhan. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetap Tuhan jadi yang segala-galanya dari harta. Tuhan jadi yang lebih berharga dari harta. Paling berharga dalam hidupnya. Dan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, ini perlu kita bangun dalam hidup kita. Berapa banyak harta, berkat yang Tuhan percayakan, sukacita, kebahagiaan. Tapi apa hati kita berpaut di mana, begitu? Sudahkah Tuhan menjadi segala-galanya buat hidup kita? Ya. Setelah hartanya habis pun, iblis berkata, nah itu ya, tubuhnya, kesehatannya itu lebih berharga dari hartanya. Dan kemudian Tuhan menjamah tulang dan dagingnya, dia ngalamin sakit.
Ya, harapannya dengan sakit ini dia akan mengutuk Tuhan, tapi tidak. Ya, klik berikutnya. Saudaraku, fokusnya terus kepada Tuhan. Istrinya berkata, kutuki Allahmu dan matilah. Apakah engkau akan bertekun dalam kesalehanmu? Saudaraku, dia berkata bahwa apakah kita akan mau menerima yang baik saja dan tidak mau yang buruk? Ya, tetap Tuhan jadi yang terpenting. Ya, dia tetap tekun dalam kesalehannya dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Klik. Saat dia juga teman-temannya menuduh dia bahwa ini orang baik kok bisa ngalami kemalangan yang seperti ini. Mereka memikirkan sesuatu yang nalar kok. Nalarnya itu seperti apa? Teman-temannya berkata bahwa mana ada orang binasa tapi tidak berdosa. Orang binasa, orang tidak berdosa kok binasa. Ya. Ini karena kamu menuai dari apa yang kamu tabur. Ini tuaianmu hari ini tuh. Sekarang ini tuaianmu. Menuai kejahatan, menabur kejahatan, menuai malapetaka. Saudaraku, goncangan bisa terjadi begitu rupa, tapi Ayub punya fokus yang baik. Dia berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Sering dalam ujian-ujian kita mengalami penghakiman, Bapak Ibu. Aku enggak pernah mencuri, kenapa hartaku dicuri? Aku enggak pernah bohong, kenapa orang membohongi aku? Aku enggak pernah jahat, kenapa orang menjahati aku? Dan itu saudaraku sendiri. Dan sekarang orang lain mencemooh karena kamu seperti ini. Dihakimi begitu rupa, sakitnya di sana sini. Tapi saudara ini fokusnya kepada Tuhan. Ya, mengadu kepada Tuhan. Mengadu kepada Tuhan. Ya, klik berikutnya. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari juga. Percaya yang teguh perlu terus dibangun dalam hidup kita. Poin yang kedua. Mengapa kita harus percaya teguh kepada Tuhan dan firman-Nya? Ya. Karena sudah enggak ada tandingannya lagi. Ya, Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu, hari ini apapun kondisi kita, masalah, ujian, tantangan yang terjadi dalam hidup kita, sakit, penderitaan, ya, tapi firman adalah kebenaran. Itu yang harus kita pegang. Dokter berkata seperti ini, fakta berkata seperti ini, tapi apa kata firman tentang sakitmu? Ya, Yesus sudah mati untuk sakitmu. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Itu kebenaran. Kebenarannya ini saudara. Walaupun secara manusia tubuh itu sakit. Seperti Abraham. Tubuhnya sudah lemah. Si Sarah sudah mati haid. Ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dia akan punya anak. Ya, keturunanmu akan seperti di pasir di laut. Bintang di langit. Itu yang dia pegang. Ini kebenaran. Firman adalah kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, mari bangun percaya yang teguh ini dalam hidup kita. Daud membangun itu terus. Ya, dia mengalahkan beruang singa. Dan pada saatnya percayanya kepada Tuhan terus dibangun. Saat Goliat datang, dia percaya. Dia sudah teruji dengan hal-hal yang kecil. Percaya dalam ujian-ujian kecil. Dalam ujian yang besar, dia tetap percaya karena sudah terbangun, saudara. Ya, menghadapi resesi 2023 dan seterusnya, apa yang terjadi, tanda tanya besar. Bangun itu percaya kita kepada Tuhan dan firman-Nya lebih dari keadaan. Gak punya tabungan, gak punya asuransi mungkin ya. Tapi ya, orang yang mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, segalanya akan ditambahkan. Amin saudara. Ya, jangan khawatir akan hidupmu. Ini kebenaran, pegang itu. Ya. Ada seorang anak Tuhan, saudaraku, yang bernama Esra Manurung. Ya, dia usia 18-19 tahun itu ditinggal mati oleh mamahnya.
karena melahirkan anak kembar, anak yang terakhir, anak yang ke-6 dan ke-7 yang ngalamin pendarahan dan kemudian meninggallah ibunya. Dan karena hal ini menggoncang jiwa papahnya, ya, dan kemudian papahnya meninggalkan itu 7 anak itu ya berarti. Dan kemudian si Ezra ini harus menghidupi ini saudara-saudaranya ini. Lah, nggak punya apa-apa. Jadi apa yang dia lakukan? Dia minta beras kepada tetangga, mungkin kepada teman. Awalnya dikasih sampai nggak dikasih, sampai maksa mungkin ya. Dan waktu itu juga dia sempat bekerja di bank, dan karena dia orang marketing, dia tapi ditaruh di back office begitu ya. Jadi kerja administrasi itu salah-salah terus begitu ya. Sehingga dia tiap hari dibilang bodoh, dia pengen keluar, tapi kalau keluar nggak dapat bayaran. Sehingga setiap hari keinginannya adalah mati, pengen mati, dia bawa pisau keluar, pengen bunuh diri, setiap hari pengen bunuh diri, pengen lari dari keadaan. Tapi suatu hari dia ingat pada puisi yang diajarkan oleh mamahnya, puisinya Khairil Anwar yang berjudul Doa, ya. Dan yang berkata, dalam termangu aku masih teringat menyebut namamu Tuhanku. Nah, puisi ini mengingatkan dia bahwa dalam ketermanguanku, kebingunganku, aku bisa mengingat nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Dan dia ingat pada pesan mamahnya, kalau dalam kesulitan apapun ingat Tuhan. Dalam kesulitan apapun ingat Tuhan. Ya. Kemudian waktu itu menyentakkan dia, dan kemudian dia masuk dalam rumah, dia cari Alkitab, dan kemudian dia berkata bahwa, Tuhan, aku ingat mamahku bilang bahwa dalam kesulitan aku aku ingat Engkau dan aku memanggil namamu. Tuhan, kalau Engkau ada, biarlah Engkau berbicara kepadaku sekarang. Ya. Kemudian dia membuka Alkitab dan tangannya meraba, menunjuk sebuah ayat. Ya. Menunjuk sebuah ayat, dan dia kaget waktu nunjuk ke sebuah ayat, tangannya itu ya asal memegang begitu, dan dia mendapatkan ayat Mazmur 27 ayat yang ke-10 yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wah, waktu dapat ayat itu tuh dia kaget. Loh, ini ada Tuhan toh yang tahu keadaanku bahwa ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku, dan dia mengkontekskan itu bahwa Tuhan memelihara aku. Dia kaget pada saat itu dan dia menangis meraung-raung, begitu rupa dia baca itu satu pasal, dan ayat ini sangat menguatkan dia karena ayat berikutnya juga berkata, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saudara, dia mengalami Tuhan saat itu. Dia ngalamin sapaan Tuhan pada saat itu. Dan ini yang membuat dia percaya. Dia dapat firman, dia percaya firman, dia pegang itu firman, dan sejak hari itu dia membaca Alkitab terus, dia baca, dia bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya, karena orang mamahnya ini juga sebelum meninggal dia berkata bahwa Alkitab adalah perkataan Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ini dia percaya betul bahwa Alkitab ini adalah perkataan Tuhan yang harus dia ikuti. Jadi dia bergaul dengan Tuhan setiap hari, dan dia baca Alkitab sudah sampai 30 tahun dia baca Alkitab itu. Dan saudara, percaya yang teguh ini ya, betul-betul membangun hidupnya dan mengubah hidupnya ya. Bapak Ibu, firman Tuhan juga berkata bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Ini terjadi betul-betul. Apa yang dia percayai itu yang terjadi. Dan dia juga berkata bahwa aku dibilang bodoh-bodoh terus. Dan aku baca Alkitab bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata, maka itu terjadi. Terus dia berpikir bahwa dia disadarkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi dengan apa yang aku ucapkan. Dia dibilang bodoh-bodoh terus kalau di kantor ya. Kalau setiap kali dibilang bodoh, dia pergi ke toilet katanya ya. Dia
itu lihat di depan kaca dan dia berkata bahwa kamu berharga. Dia nunjuk dirinya sendiri. Kamu berharga dan mulia. Tuhan memberkati kamu. Setiap kali orang lain ngomong, bodoh kamu. Sial mungkin ya. Kamu berharga di mata Tuhan dan mulia. Dia katakan terus buat dirinya. Dan dia terus percayanya akan firman itu diucapkan dalam bentuk perkataan. Dan perkataan itu terjadi Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, singkat ceritanya saat ini ya orang si Ezra Manurung ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia menjadi sales, dia menjadi seorang pemimpin yang memimpin ribuan sales, saudara. Dan dia menjadi advisor juga di bidang keuangan yang memberi seminar sampai ke luar negeri segala. Dengan berawal dari peminta-minta orang yang memeras orang karena dia nggak punya apa-apa. Begitu ya. Orang yang maksa minta ini minta itu. Tapi diubahkan, dia melewati ujian. Dia berkata semuanya ini menguji aku. Dan membentuk aku menjadi mental yang produktif. Imannya iman yang hidup. Ya, saudaraku. Ayub juga dalam tekanannya yang begitu rupa. Ya, Ayub punya percaya yang teguh kepada Tuhan. Klik berikutnya. Ya. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, dia punya keoptimisan yang begitu rupa. Sekali semua bisa berantakan seperti ini, tapi Tuhan tahu jalan hidupmu, jalan hidupku. Dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan dia yakin bahwa ya dalam kesalehannya yang ketulusannya, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Hari ini kalau Tuhan menguji kita lewat apapun, biarlah kita juga timbul seperti emas. Amin Bapak Ibu. Karena kita punya fokus yang tepat, yang benar, yaitu kepada Tuhan yang serba maha bisa. Kasihnya teruji, cintanya teruji, kuasanya terbukti. Dan itu ada dalam hidup kita. Untuk kita membangun kehidupan kita menjadi manusia-manusia, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang teruji kasih, cinta, ketaatan, iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Ya, klik berikutnya. Ayub juga berkata, ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Hari ini sekalipun udah porak-poranda keuangan, kesehatan, pernikahan, apapun. Dia percaya Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah ditetapkan atasku. Ada rancangan Tuhan yang indah. Ada masa depan Tuhan yang indah buat hidup setiap kita. Amin saudaraku. Dan Tuhan berkuasa untuk menyelesaikannya. Amin. Kita bisa gagal tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa. Ini perlu kita pegang untuk menjalani kehidupan ini. Menjadi orang-orang yang teruji. Ya, klik berikutnya. Yang terakhir, taat sepenuhnya. Saudaraku, dalam menjalani untuk membangun kehidupan yang teruji, kita perlu taat ya, fokus yang tepat kepada Tuhan dan firman-Nya, percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang terakhir, taat sepenuhnya. Ya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, taati. Ya, Abraham taat sepenuhnya. Ya, kepada apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Dia suruh bawa itu Ishak untuk pergi ke Gunung Moria. Dia pergi ke tempat yang sama. Ya, tidak asal-asal. Ya dikorbankan tapi di tempat yang tidak sesuai. Taat sepenuhnya. Ya. Mazmur berkata, aku melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Ya, yang jahat gak dilakukan. Orang jahat sama kita gak usah dibalas. Ya. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ya, bersegera dan tidak berlambat-lambat. Bagian kita selesaikan, ya. Jangan punya noda, jangan punya celah dalam hidup ini ya. Kalau
kita betul-betul sedang dalam masalah persoalan, kita butuh pertolongan pembelaan Tuhan, bereskan semua dosa yang masih ada. Ya Bapak Ibu, kebencian, kemarahan, tipu muslihat, ya, bereskan. Ya, bersegera, tidak berlambat-lambat. Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini jadi komitmennya Daud. Ya. Nah, Bapak Ibu, klik berikutnya. Dia berkata dalam Mazmur 17, bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ya, Tuhan kalau malam menguji hati kali ya. Firman Tuhan juga berkata, waktu tidur Tuhan memberikan berkat. Kali balasan atas ujian-ujian yang Tuhan temukan di waktu malam. Ya, engkau tidak akan menemui satu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini juga ya, klik berikutnya. Ini juga yang dilakukan oleh seorang Abraham, betul-betul dia percaya bahwa Tuhan sanggup ya. Enggak tahu dengan caranya seperti apa, tapi waktu dia bawa itu Ishak naik ke atas gunung, ya kan si Ishak juga bertanya, "Pak, ini mana anak dombanya?" Katanya mau kasih korban persembahan buat Tuhan. Padahal kan yang mau dipersembahkan kan dia. Tapi Abraham berkata bahwa Tuhan akan menyediakan. Ini bicara apa? Percayanya teguh bahwa enggak tahu caranya bagaimana ya, tapi aku akan menjadi bapak orang percaya dan keturunanku akan banyak. Sehingga dia berkata seperti itu. Dia juga berkata kepada hambanya bahwa kami akan sembahyang dan kami nanti akan kembali. Bicara apa? Anaknya dan Ishak dan Abraham akan kembali kepada hambanya itu. Jadi apa yang akan terjadi di atas? Percayanya kepada Tuhan tetap dilakukan. Ishak tetap diikat. Ya, pisau ya sudah diulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi ini Tuhan minta itu anak untuk jadi korban kan ya. Betul-betul dilakukan total dan tuntas. Tapi pada saat itu ya, malaikat Tuhan berseru, klik. Ya. Jangan bunuh anakmu, jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Bapak Ibu, ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan itu mau tahu. Ya, telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Engkau taat total kepadaku. Ya. Lewat keadaan-keadaan Tuhan tuh pingin realita, fakta, nyata dari kita, kecintaan kita dan kepercayaan kita, kasih kita kepada Tuhan yang tulus dan murni dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dikatakan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Klik. Ayub juga punya komitmen untuk taat di tengah dia sakit, menderita begitu rupa ya. Istrinya enggak setia. Dia berkata kakiku tetap mengikuti jejaknya, menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Bapak Ibu, wow ya. Biar ini juga jadi komitmen kita semua. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Taat bahkan dari kata-katanya, bibirnya ya tetap ada dalam kekudusan. Klik berikutnya. Saudaraku, kita melihat tokoh-tokoh yang luar biasa ini ya. Firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kehidupan yang dibangun dalam ketaatan setiap hari, anak-anak, remaja, pemuda, kita, orang tua, ya, semua
yang membangun setiap hari hidup dalam ketaatan. Kesetiaan kita percaya yang makin bertumbuh berakar kepada Tuhan. Bagaikan mendirikan rumah di atas batu. Ya, kalau turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ujian, goncangan, masalah, tekanan apapun bisa terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ya, kesulitan akan datang. Dan itu akan menguji imanmu, imanku, kesetiaan dan ketaatanmu dan ketaatanku di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi saat kita punya fokus kusuk dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dalam perenungan firman, ketaatan melakukan firman, percaya firman, ya, ikutin arahan Tuhan. Apapun bisa terjadi. Tapi rumah itu tidak akan rubuh sebab didirikan di atas batu. Engkau dan saya akan keluar sebagai orang-orang yang teruji. Amin. Kita mempelai Kristus yang siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Klik. Saudaraku, endingnya Tuhan memberi balasan sesuai firman-Nya. Ya, aku menguji, menyelidiki hati, menguji batin. Aku akan memberi balasan yang setimpal. Apa yang Tuhan sediakan buat Abraham? Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kelak akan ada upahnya, tapi di bumi ada berkat yang berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ini janji Tuhan. Ya, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa yang Tuhan rancangkan terjadi kita dalam hidup kita. Umat yang teruji. Amin Bapak Ibu. Klik berikutnya. Ya. Demikian juga dengan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Tuhan memberkati Ayub lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Itu upah di bumi. Tuhan balas. Sudah menjadi orang yang terkaya di negerinya pada saat itu. Tapi ya, setelah melewati ujian ini 2 kali lipat. Wah, jadi hebat pisan ya. Tuhan memberkati luar biasa. Dan klik. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkota yang disediakan Tuhan buat orang-orang yang tahan uji. Sudah tahan uji. Hari ini apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tahan uji? Sudah tahan uji kah? Iya. Kalau hari ini sudah tahan uji, pastikan besok ada ujian-ujian, tetap tahan uji. Amin Bapak Ibu. Sampai hembus nafas yang terakhir, tetap menjadi orang yang tahan uji. Mahkota disediakan. Klik. Ayatnya satu lagi ya tadi. Musik bisa siapkan diri. Saudaraku, Daud menjadi orang yang hatinya tuh terbuka dengan Tuhan. Ya. Dia berkata, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita, mari koreksi hidup kita. Mari kita berkata kepada Tuhan seperti Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku, ya, kenali hatiku, pikiranku, uji aku dan lihatlah
Apakah jalanku serong? Kalau serong, ayo tuntun. Firman Tuhan menuntun kita. Roh Kudus menuntun kita, menolong kita. Ya, untuk kita ada di jalan kekal, di jalan berkat, jalan anugerah. Saudaraku, biar Roh Kudus bekerja dan berbicara lebih lagi dalam hidup kita. Untuk kita menjalani kehidupan yang teruji dalam segala hal di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.